Kalau takut para pemimpin kita di Sumatera Barat ini menentang SKB itu, nah, kita yang bersepakat, kita jadikan ini sebagai titik tolak, kita balikkan kemauan mereka. Mereka ingin melepaskan jilbab anak-anak kita, kita kembalikan, bahkan kita semakin kokoh, kita yang mengawal anak-anak kita lagi. Jadi bukan dari adat yang membentuk agama. Ingat ya, di Minangkabau tidak begitu, di daerah lain terserahlah. Tapi di Minangkabau agama tidak dibentuk oleh budaya. Itu keyakinan kita, dan memang demikian Islam. Karena Islam bukan produk budaya, tapi Islamlah yang membentuk kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah rabbud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khatamu anbiya'ihi wa rusulihi wa huwa khairul khitam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atamma as-salati was-salam, amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh henti-hentinya, yang tidak boleh berhenti dan tiada hentinya, harus kita jadikan sebagai penghias lidah kita, sebagai pembasah bibir kita. Karena memang nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita, berlimpah ruah kepada kita. Kalau kita mencoba untuk menghitungnya, kata Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan memiliki bilangan yang cukup untuk menghitung apa yang telah diberikan berupa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu sekalian. Dan yang paling utama yang patut kita syukuri adalah nikmatul Islam. Setelah nikmat kehidupan, apa lagi yang patut kita syukuri adalah nikmat al-Islam. Itu adalah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena itu, siapa saja yang menukar keislamannya, hidayah yang telah dia peroleh dengan apapun di dunia ini, dengan apapun keislamannya, hidayah yang dia peroleh, bila ditukar dengan apapun, semahal apapun sesuatu itu dalam pandangan manusia, tetap orang-orang itu menjual yang termahal dengan harga yang sangat murah. Itu diingat-ingat itu bapak-bapak dan ibu-ibu, dan dititipkan pesan itu kepada anak-anak kita. Nikmat yang terbesar setelah nikmat kehidupan yang kita terima
dari Allah Subhanahu wa taala apa? Nikmatul Islam. Hidayatul Islam. Nikmat berkeislaman, hidayah Islam yang kita terima. Dan tidak sebanding dengan apapun di dunia ini. Karena itu, siapa saja yang mempertukarkannya, keislamannya, hidayah yang telah dia peroleh dengan apapun, semahal apapun penukarnya itu dalam pandangan manusia, walaupun dunia ini dan seluruh isinya dijadikan penukarnya, tetap saja tidak sebanding. Dan tetap saja kalau dia lepaskan Islamnya, dia telah menjual yang termahal dalam hidupnya, dalam dirinya, dengan sesuatu yang sangat rendah harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, walaupun berat wahai kaum muslimin, tetaplah istiqamah di dalam hidayah Islam ini. Istiqamahlah. Memang tidak ringan ya, apalagi dalam suasana negeri kita banyak dipimpin oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Istiqamahlah. Saya menghimbau umat Islam keseluruhan dan khusus di ranah Minang ini, di Sumatera Barat, istiqamahlah. Memang kita disudutkan siang malam karena prinsip-prinsip yang kita anut, karena nilai-nilai yang kita pakai selama ini. Tapi ingat, kalau kita menyerah dan kita menerima saja apa kemauan dari orang-orang yang tidak senang dengan capaian-capaian kita, maka berarti kita telah memberikan yang termahal di dalam hidup kita dan kita tukarkan dengan yang tidak berharga. Bapak dan Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang fikih al-adhan wal-iqamah, kesempatan ini saya pergunakan untuk menyampaikan, mengingatkan kaum muslimin dan muslimat di negeri ini, terutama masyarakat Sumatera Barat, khususnya umat Islam. Sebagaimana mungkin yang juga telah bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, beberapa hari yang lalu keluar surat keputusan bersama 3 orang menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, yang isinya adalah ada larangan untuk mengharuskan, mewajibkan penggunaan pakaian seragam khas agama tertentu di sekolah-sekolah yang mereka punya. Kata mereka ya, sekolah negeri, kan seolah-olah mereka yang punya sekolah itu. Jadi kita juga harus berfikir ulang ini. Sekolah-sekolah negeri ini kan kita memikirkan juga selama ini pembangunan gedungnya,
menyediakan lahan untuk membangunnya. Kadang sebagian ada yang wakaf dari umat juga. Tapi hari ini pemerintah merasa bahwa mereka sajalah yang punya sekolah itu. Karena itu mereka membuat aturan tanpa melihat kita. Karena itu ada perintah juga di dalam SKB itu untuk mencabut seluruh aturan-aturan. Aturan-aturan yang dibuat oleh Pemda, oleh sekolah, yang mewajibkan pakaian khas keagamaan, khas agama tertentu. Ini perlu juga kita renungkan, yang punya pakaian khas agama ini agama apa ini? Di dalam dunia pendidikan selama ini. Nah, tentu bagi kita di Sumatera Barat ini bukan perkara enteng. Karena sudah 20 tahun lamanya. Saya hitung dari 2001 dahulu, ketika edaran Bupati Gamawan Fauzi untuk berbusana Islami itu. Kemudian 2002 lahir Perda nomor 6 Kabupaten Solo. Nah, ini merupakan hantaman berat ya. Ketika kita sudah nyaman melihat anak-anak kita bersekolah dengan menutup aurat. Walaupun tentu di dalam proses pendidikan itu ada saja yang masih kadang-kadang hanya ketika bersekolah saja. Di luar sekolah dia malah membukakan aurat, ada juga. Tapi kita melihat dengan kasat mata sekarang prosesnya. Dahulu tahun-tahun 80-an ya. 90-an masih. Kadang melihat orang berjilbab itu jarang di mata kita. Tahun itu. Sebanyak orang wanita yang lalu lalang ada 1-2 yang tampak berjilbab, berhijab. Malah ketika itu para wanita sibuk dengan model rambut, mulai dari mengkeritingkan, meluruskan, memanjangkan, memendekkan, begitulah dahulu. Tapi dengan kebijakan seperti itu, alhamdulillah, di Sumatera Barat ini kalau kita berjalan ke pasar sekalipun, jangankan ke sekolah, melihat orang tidak berhijab itu yang jarang dan kadang risih mata kita melihatnya. Di tengah orang banyak menutup aurat, dia berani ya sendiri menantang Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, tampaknya hal seperti itu tidak membuat nyaman orang-orang yang benci dengan Islam. Nah, kita tahu bahwa perubahan itu tidak bisa dihindari. Kadang memang bermula dari orang-orang yang memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat. Dimulai dari situ. Karena itu dahulu dimulai dari tokoh, dari pejabat, dari pegawai. Karena walau bagaimanapun cara pandang masyarakat kita, orang-orang yang bekerja di pemerintahan,
orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan itu dianggap memiliki sedikit kelebihan pemahaman dan bermacam, karena itu sering dijadikan oleh orang sebagai tauladan. Nah, ketika dimulai dari karyawan-karyawati pemerintah daerah dahulu, lembaga-lembaga pendidikan, maka akhirnya pengaruh itu menyebar ke tengah masyarakat. Nah, sekarang mulai dari sekolah tidak lagi diberi hak untuk mengharuskan anak-anak kita untuk berhijab. Nah, sudah beberapa hari ini saya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Saya sangat tidak setuju dengan SKB yang seperti itu. Ini SKB yang berisi kezaliman terhadap umat Islam. Kalau perkaranya adalah tidak memaksa non-muslim, ya sudah. Buatlah aturan non-muslim tidak boleh dipaksa. Dan pada hakikatnya di Sumatera Barat karena memang sengaja sepertinya disengaja. Pintu gerbang masuknya dimulai dari Sumatera Barat, dari SMK Negeri 2 Padang itu, kemudian melebar ke mana-mana. Nah, saya beberapa hari ini coba koordinasi, dan tentu kita sangat tidak setuju karena di dalamnya ada kezaliman kepada umat Islam, dan saya melihat ada keputusan yang menabrak Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sisdiknas, menabrak terkait dengan budaya yang mesti dijaga. Karena bagi kita orang Minangkabau, adat kita itu kan memiliki dasarnya adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat bepane syarak berlindung, syarak mengatur, adat memakai. Begitu. Jadi adat Minang tu ukurannya bukan sianu dan sianu. Jadi ada pula orang yang kadang-kadang ketika saya berbicara begitu, dia ambil foto-foto orang-orang yang populer yang berasal dari suku Minang. Nah, ini orang-orang yang ingin membela ya keputusan-keputusan itu. Jadi ketika saya berkata bahwa kearifan lokal Minangkabau itu wanitanya menutup aurat, nah, diambil foto, bisa jadi mungkin foto nenek kita tahun 40 tahun sebegini yang sebagiannya tidak berhijab, atau mungkin foto tokoh lah dari berasal Sumatera Barat. Ini bagaimana? Nah, kan ada yang begitu, dia kan mencoba mencari pembenaran pula bahwa adat Minang itu tidak memakai jilbab, kan begitu. Nah, saya ingatkan kepada mereka itu dan kepada kita sebagai pengetahuan bagi kita bersama, adat Minang itu ukurannya bukan personal ya. Ini sama dengan Islam itu, ukurannya tidak personal. Jadi kalau ada orang Islam mencuri, jangan dikatakan bahwa ajaran Islam itu menyuruh orang mencuri. Dan begitu juga kalau ada orang Minang yang memakai suntiang ketika beralik tanpa menutup aurat, jangan dikatakan begitu adat Minang menyuruhnya. Adat Minang itu
kembali kepada dasarnya adalah syarak mengatur adat memakai. Jadi kalau tidak bersesuaian dengan itu, maka itu adat bukan adat Minang. Kalau pernah itu menjadi suatu kebiasaan di masa tertentu atau di daerah tertentu, itu bukanlah bahagian dari adat Minang, tapi keliru di dalam pengamalan, dan itu mestinya telah masuk dalam kategori adat mumtani' namanya. Adat yang tidak boleh terpakai lagi. Nah, begitu memahaminya. Nah, karena itu saya mengimbau bapak-bapak dan ibu-ibu, karena kita punya anak-anak dan cucu-cucu. Nah, kita yang sepakat. Di sekolah tidak memerintahkan misalnya, kalau takut para pemimpin kita di Sumatera Barat ini menentang SKB itu. Nah, kita yang bersepakat. Kita jadikan ini sebagai titik tolak. Kita balikkan kemauan mereka. Mereka ingin melepaskan jilbab anak-anak kita. Kita kembalikan, bahkan kita semakin kokoh. Kita yang mengawal anak-anak kita lagi. Sekolah-sekolah, komite berbagai sepakati itu semua. Begitu kita melawannya. Nah, semakin mereka menghambat kita, semakin kuat kita mempertahankannya. Ingat, umat Islam ini tidak boleh ditekan. Dia kalau ditekan, dia akan memiliki daya lantun. Dia akan menunjukkan hakikat dirinya. Jadi jangan mau di anak-anak kita di sekolah, karena sekarang katanya sudah sampai SKB itu ke sekolah-sekolah, ke anak-anak kita. Nah, berarti mereka akan membuat fitnah pada anak-anak kita dengan alasan tidak boleh dipaksa lagi. Nanti mereka lepaskan. Siapa yang bertanggung jawab? Kita. Lihat ayat ini. Surat An-Nur ya, ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladhina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini adalah perintah yang harus disampaikan.
siapa yang diperintah itu dahulu. Siapa yang diperintah? Yang pertama sekali adalah laki-laki yang telah bersuami, yang telah punya anak. Karena itulah makanya sering ulama mengatakan kalau anak-anak tidak disuruh, wanita-wanita, istri tidak disuruh menutup auratnya, maka laki-laki menanggung akibat di ayah, suami, dan seluruh kita disuruh untuk mengatakan itu kepada wanita-wanita beriman. Nah, ini saya katakan pada ibu-ibu, pada bapak-bapak semua, agar mereka menundukkan pandangan, memelihara faraj dan tidak melihatkan perhiasan. Daya tarik mereka, aurat mereka, kecuali apa yang biasa tampak. Jadi ingat, ulama tidak ada berbeza pendapat dalam perkara rambut apakah aurat atau tidak aurat, tidak ada. Kalau untuk orang asing bukan mahram mereka, tidak ada perbedaan pendapat sampai ke tingkat itu. Ini kadang-kadang sebagian orang mencoba menjustifikasi selera dia karena ingin tetap mempertontonkan rambutnya, lehernya kepada orang. Dia ambil pendapat yang saz, yang mengganjil, yang bahkan tidak ada rujukan yang kuat. Ya. Ulama itu hanya berbeda pendapat pada apa? Pada wajah, telapak tangan dan punggung tangan, serta telapak kaki dan punggung kaki, dari mata kaki sampai ke bawah, ke ujung jari. Itu cuma area yang berbeda pandangan para ulama tentangnya. Tapi luar dari yang tiga bahagian itu tidak ada ikhtilaf. Nah, ya kalaupun ada fatwa para ulama kontemporer sebagian, itu tidak akan merusak apa yang telah difatwakan dan telah disepakati oleh para ulama sebelumnya. Jadi ikhtilaf itu pada apa? Pada wajah, pada telapak tangan dan punggung tangan, pada mata kaki sampai ke ujung jari kaki. Itu yang ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat, seluruhnya, masuk matanya juga. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa wajah, telapak tangan dan punggung tangan tidak aurat. Kalangan Hanafiyah lah yang menambah juga bahwa punggung kakinya dengan telapak kakinya tidak aurat. Hanya itu. Jadi pendapat-pendapat yang sas, yang ganjil ya, tentu tidak bisa menjadi rujukan. Apalagi kalau yang ganjil, yang aneh itu jauh dari dalil-dalil syarah. Nah, jadi karena itu jangan mau. Jangan sampai SKB pula yang membuat
anak-anak kita lepas pula penutup aurat. Ingat wahai para wanita, ibu-ibu, para wanita semuanya, setelah wafat pun akan dimasukkan ke liang lahat tetap berjilbab. Ya, coba cari di dalam kitab fikih jenazah manapun, ya, fikih jenazah manapun, lihatlah bab mengafani mayat. Nah, bagaimana cara mengafani mayat wanita? Ada enggak dibuat orang kerudungnya? Aneh, masuk kubur pakai jilbab di dunia. Yang ketika diletakkan ke liang lahat saja berjilbab itu. Masa di dunia mau menanggalkannya hanya karena SKB 3 menteri? Jadi bilang ke anak-anak kita, Bapak dan ibu-ibu, kita berpacu dengan waktu ini. Jangan terlambat. Karena orang-orang yang tidak senang melihat wanita berhijab juga bisa jadi sekarang telah mempropagandakan ke anak-anak kita, hei, kalian tak wajib lagi, tak ada hak guru kalian, tak ada hak sekolah, tak ada hak dinas pendidikan memaksa-maksa kalian berhijab. Jangan-jangan mereka sudah sampaikan, apalagi anak-anak kita sekarang kan pakai ini semua kan. Nah, tentu mereka sudah baca dan berbagai macam. Nah, jangan mau kalah. Panggil anak-anak kita semuanya tanah Minang ini. Nah, anak laki-laki juga walaupun tidak akan disuruh berjilbab, jangan disuruh pula berjilbab yang laki-laki. Tapi jangan nanti model kayak dahulu pula. Pakai sarawak short pulanya beko ke sekolah. Nah, karena tidak boleh lagi, saya yang ada yang mengingatkan saya, Buya, ini SKB ini bisa jadi bumerang mereka juga itu. Nah, bagaimana itu? Kan tidak boleh lagi ada pemaksaan. Berarti boleh ya memilih. Nanti anak-anak pakai cadar aja lagi. Saya bilang perlu juga dicoba itu. Biar mereka berfikir ulang gitu. Kan tidak boleh dipaksa lagi. Ya sudah, ini pakaian saya. Gitu kan. Jadi saya tidak ngerti yang pakaian tidak khas keagamaan itu apa. Orang berpakaian itu dengan tuntunan nilai. Iya kan? Kalau ada nilai-nilai tertentu di dalam hidupnya, budaya yang dibentuk, yang membentuk budaya itu macam-macam. Yang membentuk budaya itu bisa jadi adalah keyakinan. Nah, seperti di Minangkabau, budaya itu dibentuk oleh Islam. Jadi kalau saya katakan adat Minangkabau itu adalah implementasi dari syariat Islam. Jadi bukan adat itu agama. Syarat tetap syarat. Tapi itulah tampilan lahirnya. Itu makanya syarat belinduang, lahirianya implementasi, dia menjadi bahagian dari Islam karena dia disahkan oleh syariat kita. Jadi bukan dari adat yang membentuk agama. Ingat ya, di Minangkabau tidak begitu, di daerah lain terserahlah. Tapi di Minangkabau agama tidak dibentuk oleh budaya. Itu keyakinan kita. Dan memang demikian Islam. Karena Islam bukan produk budaya.
Tapi Islamlah yang membentuk kebudayaan. Nah, begitu juga di Minangkabau. Ketika Islam masuk, Islamlah yang menjadi tapisan, ya, saringan. Mana yang masih bisa dipakai, mana yang mesti ditinggalkan. Nah, kalau yang dulu-dulu kita lihat, adat Minang kan bermacam-macam. Menyabuang ayam itu masuk tradisi dulu, adat. Menduduk candu, dan berbagai macam. Nah, kemudian dalam prosesnya ada kesepakatan yang akhirnya berujung dengan syarat mengatur adat memakai, maka jadilah yang dipraktekkan sebagai adat oleh orang Minangkabau adalah yang ditunjukkan oleh syarak, yang dikatakan oleh syarak. Itu makanya syarak mengatur adat memakai. Begitu. Jadi sebenarnya kalau para pemimpin kita di Sumatera Barat sekarang membaca SKB itu, tidak perlu pula menunduk ke SKB itu. Kenapa? Karena orang Minang menerapkan pakaian baik untuk masyarakatnya secara umum maupun di lembaga-lembaga pendidikan atau manapun, itu berdasarkan apa? Berdasarkan implementasi dari adatnya. Jadi itu bukan pakaian khas keagamaan sebagai kita, tapi itulah pakaian khas Minangkabau yang berlandaskan kepada syarak mengatur adat memakai. Jadi sebenarnya apa yang kita wajibkan kepada anak-anak kita tidak masuk dalam SKB itu, tembaknya meleset itu. Nah, cuma memang para pemimpin kita harus berani menyampaikan argumentasi yang real bahwa kita menerapkan ini karena inilah budaya kami, ini pakaian khas dari Minangkabau. Apa pakaian khas Minangkabau itu? Pakaiannya yang sesuai dengan adat Basani Syarak. Syarak Basani Kitabullah. Oh kan, apakah harus berjilbab? Tidak, malah berkeruduang jadi juga. Nah, oke, tidak belilik bagai. Kan belum lagi negara ini merdeka, orang Minangkabau sudah menemukan pakaian seragam untuk wanita di dunia pendidikan. Iya enggak? Di mana ditemukan? Tuh di dunia. Sampai hari ini nak dunia begitu juga kan? Panjang selendangnya. Wah, putar-putar. Dek karena putar-putar namanya lilik jadinya. Dek lilik-lilian ke kepala. Nah, begitu. Jadi banyak sebenarnya. Dan itulah pakaian khas ranah Minang. Jadi kalau yang dia larangkan khas keagamaan, sudah, kita memakainya bukan khas keagamaan itu khasnya ranah Minang. Itu pakaian khasnya adat Minangkabau. Apakah ada? Oh, sudah menjadi tradisi sebelum negeri ini ada. Dahulu ya. Dahulu saya masih ingat saja itu. Kalau ada mamak naik ke rumah, biasanya mendehem 3 kali tu di pintu, di janjang sebelum meningkek janya. Ada. Abeko nanti yang perempuan yang ada di rumah, walaupun yang datang tu mamak kandung kita kadang. Kalau mamak kandung kita kan kakak dari ibu kita atau adik ibu kita. Secara syar'i, secara syariat kan mahram awak tu. Tapi orang Minang, walaupun mamaknya, dia akan bergegas itu masuk ke dalam kamar mencari tikulua selendang. Nah, coba bayangkan. Begitu. Jadi, sudah ada akar budaya. Nah, modelnya tentu berubah saja dari zaman ke zaman sekarang.
berhijab seperti sekarang. Dahulu belilik berbagai macam, masih ada juga yang belilik sampai hari ini. Dan kerudung ini kan macam-macam juga modelnya gitu. Saya khawatirnya nanti kalau dibebaskan begini, model kerudung pun akan aneh-aneh nanti jadinya. Kan tidak boleh dipaksa ya. Nah, ada yang pakai anak jilbab, ada yang begini. Saya khawatir ada yang tempang, yang miring gini pula ini pakai oleh anak-anak nanti. Dikacau sebenarnya. Ini SKB enggak jelas ini. Nah, tapi saya tetap pesankan ke masyarakat Minangkabau, sekaranglah saatnya kita tunjukkan jati diri kita. Nah, dan saya berharap pemimpin-pemimpin kita jangan patah arang pula berhadapan dengan menteri-menteri. Apalagi perda kita itu, masa perda dibatalkan dengan SKB? SKB yang baru dibuat, perda dibatalkan oleh SKB yang baru dibuat. Masa iya? Perda itu dibuat tidak ada bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dan sudah berjalan, sudah berlaku selama 20 tahun terus tiba-tiba dikatakan saja bertentangan. Masa iya? Jadi heran juga saya kalau ada sebagian tokoh masyarakat yang kita sudah cabut saja perda itu. Kenapa harus cabut? Jangan dicabut. Nah, ini perlu Bapak dan Ibu fahami, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Sedangkan kita sudah berusaha saja untuk menjaga aurat mereka, sudah kerepotan kita mengawal generasi kita yang akan datang dari berbagai macam pengaruh yang tidak benar itu. Jadi saya titip betul pada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama, nenek mama, alim ulama, cadik pandai di seluruh Sumatera Barat, agar jadilah saffan wahidan, satu saf dalam hal ini. Kawal itu, ingatkan para pemimpin kita di ranah Minang bahwa menutup aurat itu adalah jati diri Minangkabau, jati diri orang Minang. Dan pakaian menutup aurat itu adalah pakaian khas dari adat Minangkabau. Jadi jangan mau bergeser walaupun setapak. Ini pesan saya kepada seluruh kita, dan para dai, para muballigh, para ulama. Saya himbau sampaikan ini di mimbar-mimbar, apalagi hari ini hari Jumat juga. Sampaikan kepada umat, ingatkan umat. Jangan sampai karena hujan dan sadaro itu hilang panih nan bermusim nanlah bertahun. Jangan sampai karena orang yang berkuasa dalam batas waktu tertentu kemudian nilai-nilai yang telah kita perjuangkan ratusan tahun lamanya kemudian habis begitu saja. Nah, terlalu rendah martabat Minangkabau kalau begitu jadinya. Jadi karena itu bertahan, dan kita imbau para pemimpin kita, jadilah pemimpin yang berani. Jangan hanya sekedar mengiyakan kemauan atasan tapi tidak membawa maslahat pada umat. Kalau perkara memaksa orang beragama lain, kita jamin tidak ada pemaksaan. Mereka urusan mereka. Yang penting sama-sama menjaga dan saling menghargai. Itu yang perlu.
Itu yang ingin saya sampaikan di awal terkait dengan masalah yang terjadi hari ini, dan saya khawatir betul dengan kondisi seperti sekarang. Mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.